Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Matius. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu pekan pertama pada bulan Januari. Ada sebuah tanda spiritual yang mendalam kita temukan pada liturgi hari ini, yakni Hari Raya Penampakan Tuhan atau sering juga disebut Epifani. Epifani adalah hari raya penampakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang diwakili oleh ketiga raja dari timur. Apa yang menjadi tanda penting atau inti spiritual dari liturgi hari ini? Mari kita sadari tentang kisah yang diceritakan dalam Injil hari ini tentang ketiga raja dari timur. Mereka adalah Baltasar, Gaspar, dan Melkior. Ketiganya terdorong untuk mencari dan menemukan Yesus, menempuh perjalanan jauh tanpa tahu di mana Yesus berada. Tetapi mereka tidak tinggal diam dalam kebingungan. Mereka mencari, menemukan Yesus tanpa kenal lelah. Mereka bertanya, dan oleh Herodes mereka diberi gambaran di mana bayi itu berada. Ada keyakinan yang terbesar bahwa perjalanan mereka dituntun oleh Tuhan melalui hadirnya bintang. Mereka dituntun kemana bintang itu pergi dan berhenti saat bintang itu berhenti. Mereka akhirnya menemukan Yesus bersama bundanya Maria. Tidak hanya mencari dan menemukan, mereka juga mempersembahkan bagian yang terpenting dari hidup mereka, mempersembahkan sesuatu hal yang sangat istimewa, yakni kemenyan, emas, dan mur. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
dari sikap ketiga raja dari timur. Yang pertama, bahwa mereka mencari dan menemukan Yesus tanpa kenal. Ini mengundang kita untuk senantiasa mencari dan menemukan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari tanpa kenal. Yang kedua, mereka juga menjumpai Tuhan dengan cara mereka dituntun oleh bintang. Ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa membimbing kita untuk menemukan Yesus. Lalu kemudian juga ketiga raja dari timur mempersembahkan yang terpenting dari hidup mereka yang sangat istimewa, mengundang kita juga untuk senantiasa mempersembahkan yang terpenting, mempersembahkan yang istimewa dari hidup kita kepada Tuhan melalui perasaan kita, melalui pikiran kita, melalui sikap kita terhadap lingkungan kita. Yang terakhir, perjumpaan dengan Yesus hendaknya mengajak kita untuk berubah, meninggalkan kebiasaan lama dan tidak gampang terpengaruh pada hal-hal yang buruk. Ini disimbolkan dengan sikap orang Majus yang tidak mengindahkan kata-kata Raja Herodes. Mereka pulang melalui jalan lain karena mereka tahu kata-kata Herodes adalah rangkaian kalimat atau pesan yang membinasakan iman mereka. Para suster, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup merupakan sukacita Natal yang kita bawa dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Yesus menampakkan diri kepada kita dan mari kita melihatnya, menanggapi maksud kelahirannya, bukan hanya melihat tanda lewat berbagai persiapan dan upaya yang sudah kita lakukan selama peristiwa Natal. Tetapi terutama marilah kita dengan kerendahan hati mengakui bahwa kita membutuhkan tuntunannya, membutuhkan kekuatannya dalam menempuh perjalanan di tengah zaman ini, terutama perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2022. Amin.